Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi bab 3 untuk kelas 8, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Nanti kalian boleh buka LKS-nya, siapkan alat tulis, buku, mungkin ada yang penting dari materi tersebut bisa kalian catat. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian boleh menyimak video berikut ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 3 mengenai tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang harus dibahas itu adalah pengertian peraturan perundang-undangan nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, kita harus mengetahui kompetensi dasar, yaitu tentang memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian bisa setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang pengertian dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, yang pertama adalah pengertian peraturan perundang-undangan. Apa sih pengertian peraturan perundang-undangan nasional itu? Sekarang kita bahas. Peraturan perundang-undangan nasional ini ada beberapa menurut undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bisa kalian buka di buku siswanya. Di situ sudah dijelaskan berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 10 maupun yang Nomor 12. Kemudian, fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bangsa dan negara. Ada arti penting peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, nah ini ada tata urutan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, yaitu ada Undang-Undang RI 1945, kedua TAP MPRS, ketiga Undang-Undang atau Perpu, keempat PP, kelima keputusan Presiden, dan keenam peraturan pelaksanaan lainnya, seperti ada peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Yang kedua, tata urutan perundang-undangan itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Nomor 3 Tahun 2000. Nah, disitu bisa kalian lihat apa saja tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan tahun. Selanjutnya ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan nomor 12 tahun 2011. Selanjutnya, landasan berlakunya perundang-undangan. Ada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Nah, ini ada landasan filosofis, yaitu
harus mendapat pembenaran jika dikaji secara filosofis sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Kedua, landasan sosiologis harus sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran masyarakat, sesuai dengan hak yang hidup di masyarakat. Landasan yuridis harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum, legalitas dari ketentuan yang lebih tinggi. Adapun prinsip peraturan perundang-undangan, ada 7 macam prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah ada dasar hukum sebelumnya adanya peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan dasar yuridis. Ketiga, hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Dan yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda. Nah, itu adalah prinsip peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Kemudian, adapun asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pasal 5, yaitu ada kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Kemudian ada asas materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu ada pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Baik, mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.